Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 20 Februari, judulnya Kristus telah mengalahkan dunia. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Amin. Jika segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah yang ideal, maka tidak akan pernah ada kejahatan. Yang ada hanyalah kebahagiaan sempurna, berupa kasih dan harmoni. Pada akhirnya, alam semesta akan dikembalikan kepada kehendak Allah yang sempurna dan ideal. Sementara itu, Allah sedang melaksanakan kehendaknya dengan mempertimbangkan kebebasan mengambil keputusan dari makhluk ciptaannya. Bayangkan, ada sebuah kompetisi membuat kue di mana semua peserta diharuskan menggunakan bahan-bahan tertentu. Namun, peserta juga dapat menambahkan bahan-bahan lain yang mereka inginkan untuk membuat kue jenis apapun yang mereka inginkan. Pada akhirnya, kue apapun yang dibuat oleh para pembuat roti ini akan ditentukan setidaknya sebagian oleh beberapa bahan yang tidak dipilih oleh pembuat roti. Demikian pula, dalam hal yang terbatas ini, karena Allah telah berkomitmen untuk menghormati kebebasan makhluk yang diperlukan untuk kasih. Banyak bahan, dalam tanda kutip, yang membentuk sejarah dunia tidak dipilih oleh Allah dan sebenarnya berlawanan dengan keinginan Allah. Dalam pandangan ini, pemeliharaan ilahi tidak hanya bersifat satu dimensi, seolah-olah Allah secara sepihak mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Sebaliknya, hal ini memerlukan setidaknya pandangan dua dimensi mengenai pemeliharaan Allah. Beberapa hal di dunia ini disebabkan oleh Allah, namun kejadian lainnya adalah akibat dari kebebasan memilih dari makhluk ciptaan. Seperti halnya semua kejahatan. Banyak hal terjadi yang tidak dikehendaki Allah. Dalam Yohanes 16 ayat 33, ini adalah ayat hafalan kita, dituliskan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Ayat ini menawarkan pengharapan kepada kita, sekalipun di tengah kesengsaraan. Khususnya pada saat penderitaan atau pencobaan, iman seseorang mungkin goyah karena mereka mempunyai keyakinan yang keliru bahwa Allah akan atau harus menghindarkan mereka dari penderitaan dan pencobaan dalam hidup ini. Namun di ayat Yohanes 16 ayat 33 tadi, Yesus menceritakan kisah yang sangat berbeda kepada kita. Yesus memperingatkan para pengikutnya bahwa mereka akan mengalami pencobaan dan kesengsaraan di dunia ini. Namun, masih ada harapan karena Kristus telah mengalahkan dunia. Kenyataan bahwa kita menghadapi penderitaan dan pencobaan tidak berarti bahwa itu kehendak Allah yang sesungguhnya bagi kita. Kita harus selalu mengingat gambaran besarnya, yaitu pertentangan besar. Namun kita dapat yakin bahwa meskipun kejahatan itu sendiri tidak diperlukan untuk kebaikan, Allah dapat mendatangkan kebaikan, bahkan dari peristiwa yang jahat. Dan jika kita mempercayai Allah, maka Allah bahkan dapat menggunakan penderitaan kita untuk membawa kita lebih dekat kepadanya dan memotivasi kita untuk berbelas kasih dan peduli terhadap orang lain. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti
dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ibrani pasal pertama. Tuhan memberkati kita semua.